sore anak-anakku semua yang ada di Bontang. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Tetap semangat semua ya, dan tentunya sehat-sehat semuanya ya. Berharap semuanya tetap sehat-sehat di rumah ya. Dan ingat, tetap perhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap jaga jarak dimanapun kita berada. Jangan lupa pakai masker dan selalu rajin cuci tangan. Ya baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 SMK. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Oke, kita akan mulai langsung saja anak-anak. Mari kita lihat slide berikut. Baik anak-anak, mari kita perhatikan slide berikut ya. Kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berarti jelas sekali ya bahwa apa yang akan kita pelajarin hari ini adalah hak dan kewajiban. Nah, kita lihat slide berikut. Sebelum kita masuk dalam materi, kita tahu dulu tujuan belajar kita pada hari ini adalah supaya kita memahami hak asasi manusia. Kita bisa meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Kemudian, setelah kita belajar hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kita dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terkait keterpenuhan hak-hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat. Jadi kita bisa menguraikan macam-macam hak, bentuk-bentuk hak, kemudian hak itu yang seperti apa, kita akan bisa mengetahui. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita mulai belajar kita pada hari ini. Kita ketahui dulu apa itu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi sangat jelas ya menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, melekat pada diri setiap individu. Nah, HAM mengandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia sejak dia dilahirkan. Berarti HAM itu melekat pada diri siapapun manusia sejak dia dilahirkan di dunia. Jadi begitu bayi itu lahir, seorang anak itu lahir, dia sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. HAM itu merupakan alat untuk menjaga martabat manusia. Nah, sekarang anak-anak kita lihat fungsi dan tujuan hak asasi manusia. Yang pertama kita lihat yuk tujuannya. Apa sih tujuan hak asasi manusia itu? Yang pertama, melindungi orang lain dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Nah, tujuan hak asasi manusia ini melindungi kita dari kekerasan atau tindakan kesewenang-wenangan orang lain.
Orang lain tidak bisa bersikap sewenang-wenang kepada kita karena kita memiliki yang namanya hak asasi manusia. Tujuan yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan rasa saling menghargai. Jadi supaya kita bisa saling menghargai antar sesama manusia. Menghargai apa? Ya, menghargai hak asasinya masing-masing. Tujuan yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dapat dilanggar. Mendorong kita supaya kita tidak melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain. Yang kedua, fungsi hak asasi manusia. Fungsi hak asasi manusia adalah yang pertama, membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Yang kedua, memperluas kepentingan. Nah, itu fungsi dan tujuan hak asasi manusia. Sekarang kita lihat ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama adalah hakiki. Apa sih itu hakiki? Hakiki, hak berarti hak itu berlaku untuk semua umat manusia. Kalau dia namanya manusia, ya otomatis dia dilekati dengan yang namanya hak asasi manusia. Sejak dia lahir, otomatis dia memiliki namanya HAM. Itu yang dimaksud dengan hakiki, semua umat manusia tanpa terkecuali. Ciri yang kedua adalah universal. Apa itu universal? Universal berarti hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, tanpa memandang status, tanpa memandang gender, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang pekerjaan, tanpa memandang apapun. Jadi HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang apapun. Tidak membedakan dia suku A, suku B, dia laki-laki, dia perempuan, dia agama A, dia agama B. Tidak. Tetapi hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Kemudian ciri yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dibagi. Artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut, tidak dapat diambil, atau tidak dapat diserahkan oleh pihak lain. Dan berarti hak asasi manusia itu semua orang mendapatkan hak sepenuhnya tanpa kecuali. Jadi dia memiliki hak asasi pribadi, hak hukum, hak sosial, dan lain sebagainya. Berikutnya kita lihat hak, macam-macam hak. Yang pertama, hak asasi pribadi. Apa yang dimaksud dengan hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi adalah hak yang ada untuk kita dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Contohnya apa? Hak dalam kehidupan pribadi sehari-hari anak-anak. Misalnya nih, kita hak untuk memilih sekolah. Itu termasuk hak asasi pribadi. Yang kedua adalah hak politik. Hak politik adalah hak dalam kehidupan politik. Misalnya nih, setiap kita memiliki hak untuk memilih. Setiap kita memiliki hak untuk dipilih. Dimanapun kita, misalkan di sekolah,
kita mempunyai hak untuk dipilih jadi ketua OSIS. Kita mempunyai hak untuk memilih ketua OSIS. Kemudian hak yang ketiga adalah hak sosial. Hak sosial ini hak di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kita untuk bersosialisasi, untuk kita ikut berorganisasi, kita memiliki hak. Jadi kita mau ikut organisasi apapun, itu adalah hak kita. Kita juga mau mengembangkan budaya dan lain sebagainya. Kita juga memiliki hak yang namanya hak sosial. Berikutnya hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang kita miliki di dalam perekonomian. Misalkan hak untuk kita melakukan jual beli, untuk kita menjual, untuk kita membeli, untuk kita berwirausaha dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hak hukum. Hak hukum itu apa? Hak hukum adalah hak persamaan kedudukan yang kita miliki di dalam hukum. Seperti tadi Ibu jelaskan ya, tidak ada perbedaan sama sekali setiap manusia. Jadi setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Nah, itu tadi adalah mengenai hak asasi manusia. Sekarang kita lihat apa itu kewajiban asasi manusia. Nah, kita lihat yuk anak-anak semuanya, kewajiban asasi manusia itu apa sih? Yuk, yang pertama, kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak asasi manusia itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, hak asasi dan kewajiban asasi manusia itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa demikian, anak-anak? Iya, karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban, sehingga hak dan kewajiban ini berjalan beriringan. Setiap manusia mempunyai namanya hak dan setiap manusia mempunyai namanya kewajiban. Sudah paham belum bedanya hak dan kewajiban sampai di sini? Ibu jelaskan lagi dengan singkat. Kalau hak asasi manusia itu adalah hak yang kita terima, segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak. Segala yang kita dapatkan itu adalah hak. Tetapi kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan, itu namanya kewajiban. Nah, sudah paham belum bedanya? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, hak dan kewajiban dalam Pancasila, dalam dasar negara. Ini adalah contoh-contoh hak dan kewajiban dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama, apa hak dan kewajibannya? Setiap manusia bisa memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Artinya apa? Setiap manusia itu mempunyai hak untuk memeluk agamanya, untuk memilih agamanya masing-masing. Kemudian, setiap manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan agamanya masing-masing. Itu sila pertama. Kemudian kita lihat sila kedua. Sila kedua, bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hak manusia, kewajiban mereka semua, kewajiban kita semua sebagai warga negara itu adalah sama. Membayar pajak sama, semuanya wajib membayar pajak. Diperlakukan secara adil dalam hukum, aturan pelanggaran hukum semua diikat dengan aturan yang sama.
sila ketiga. Nah, sila ketiga ini merupakan unsur pemersatu antar warga negara. Contohnya seperti apa? Sikap saling menghormati. Kita wajib menghormati hak-hak orang lain. Kemudian kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, yang keempat, sila keempat, dan menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan atau paksaan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar bermusyawarah tanpa memaksa orang lain harus sama pendapatnya dengan kita. Sila kelima, melindungi hak milik perorangan. Berarti hak-hak kita setiap orang dilindungi oleh pemerintah. Nah, di dalam HAM itu bukan hanya tanpa pelanggaran, tetapi ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Kita belajar tentang pelanggaran HAM berikutnya. Pelanggaran HAM yang pertama, kita lihat dulu penyebabnya pelanggaran HAM. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti faktor dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu faktor dari luar yang mempengaruhi. Faktor internal yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri itu bisa menjadi penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Ketika kita memiliki kesadaran HAM yang rendah, kita bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa kita melakukan pelanggaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Ketika kita memiliki sikap tidak toleran kepada orang lain, kita menjadi pelaku pelanggaran HAM. Kemudian kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum ini menjadi celah untuk kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan. Ketika kita memiliki kekuasaan, kita memiliki jabatan, kita bisa melakukan pelanggaran dan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi ini bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Kalau kita melakukan atau menanggapi teknologi dengan salah, ya teknologi akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita melakukan teknologi dengan baik, mempergunakan dengan baik, ya akan menjadi berguna dengan baik. Banyak kita lihat ya, banyak kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi banyak sekali kita ketahui di negara kita. Yang terakhir, faktor eksternal adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM. Nah, anak-anakku semuanya, ketika seseorang dengan memiliki kesadaran HAM yang tinggi, ketika kita mampu memiliki kesadaran HAM yang tinggi, kita mampu kok untuk menghormati, mampu untuk menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Sehingga kita bisa menghindarkan diri kita untuk menjadi pelaku pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM itu ada dua macam, nak. Ada pelanggaran HAM ringan dan ada pelanggaran HAM berat. Nah, kita lihat dulu pelanggaran HAM ringan.
Pelanggaran HAM ringan contohnya seperti apa? Seperti kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Lah, kan berarti kalau kita memaksakan orang lain untuk sesuai dengan kita, berarti kita sudah melakukan pelanggaran HAM. Meminta orang lain sependapat, nah itu juga sudah melakukan pelanggaran HAM. Berarti kalau kita memaksa orang lain untuk sesuai dengan diri kita, nurut sama kita, berarti sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Melarang orang lain beribadah sudah pasti ya. Kemudian melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Yang terakhir, melarang orang lain berpendapat. Setiap orang itu memiliki kebebasan berpendapat. Jadi kalau kita melarang anak-anak, melarang untuk berpendapat, berarti kita sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kita lihat yuk pelanggaran HAM berikutnya, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu ada dua, kejahatan yang disebut dengan kejahatan genosida. Contohnya apa? Kejahatan genosida, membunuh anggota kelompok, membunuh secara massal, membunuh secara bersama-sama, itu termasuk kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya pembunuhan, perbudakan, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kita lihat sekarang. Apa sih akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran HAM? Yang pertama, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kedua, adanya rasa dendam. Kita bisa menimbulkan rasa dendam dan kebencian dari orang lain. Kalau kita melakukan pelanggaran HAM, kita membuli teman kita saja, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Dan itu bisa menimbulkan rasa benci, bisa menimbulkan rasa dendam teman kita. Kemudian merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Kemudian yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Kemudian yang terakhir, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Jadi menyiksa itu bukan menyiksa hanya memukul, menendang dan lain sebagainya. Penyiksaan batin itu juga termasuk pelanggaran HAM. Nah, apa sih upaya penegakan yang harus dilakukan dalam perspektif Pancasila? Kita lihat ya, kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan HAM adalah Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Kita tahu ya bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan hukum itu harus mengacu dan bersumber dari Pancasila. Nah, bentuk upaya penegakan HAM apa saja yang harus dilakukan? Ada dua upaya. Yang pertama, upaya preventif. Membuat peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, itu sudah ya. Indonesia memiliki peraturan undang-undang hak asasi manusia. Yang kedua, membentuk lembaga pemantau atau pengawas pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Ya, melakukan sosialisasi sangat penting ya, supaya masyarakat semua tahu apa itu hak asasi manusia. Yang terakhir, memasukkan materi HAM dalam mata pelajaran PPKN. Makanya di dalam pelajaran PPKN, materi HAM itu dari kelas 1 SMK, kemudian kelas 2, kelas 3 selalu ada ya, SMP mungkin juga ada. Kemudian upaya represif yang dilakukan adalah membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang fokus terhadap hak asasi manusia. Kemudian adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah,
Itu tadi pelajaran tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Sudah paham anak-anak sampai di situ? Yang terakhir, yuk kita lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana membangun harmonisasi hak dan kewajiban. Ya, yang pertama adalah tidak egois. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu berarti kita sudah membangun harmonisasi hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak selalu menuntut hak. Nah, ini dia. Kita tidak selalu menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban. Nah, untuk membangun harmonisasi ya kita harus berjalan seimbang antara kewajiban dan hak asasi manusia. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Seperti tadi dikatakan ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang terakhir, membangun harmonisasi hak dan kewajiban adalah memahami dan mentaati instrumen hak asasi manusia. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita melakukan hal-hal demikian, hal-hal yang ini tadi, kita pasti akan bisa berjalan mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini apa sudah paham? Iya, Ibu berharap semua sudah paham ya dan bisa mengerti tentang materi hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang boleh kita pelajarin pada sore hari ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana, sudah paham apa itu hak dan kewajiban? Iya, Ibu berharap kalian semuanya bisa memahami ya dan bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban, sehingga kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini berakhir sampai di sini. Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat selalu belajar di rumah dan salam sehat selalu.